Setiap generasi tentunya membutuhkan sosok teladan, figur yang membantu memberikan inspirasi melalui integritas, keberanian, dan pengabdian tanpa pamrih. Dalam konteks berbangsa Indonesia, salah satu tokoh yang layak dijadikan panutan adalah Profesor Dr. Mahfud MD. Dengan perjalanan hidupnya sebagai akademisi, negarawan, dan penjaga hukum konstitusi, beliau menghadirkan keteladanan yang sejalan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Profesor Dr. Muhammad Mahfud Mahmudin SHSU MIP atau lebih dikenal dengan Mahfud MD lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur pada 13 Mei 1957. Ia menempuh pendidikan hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, kemudian melanjutkan pasca sarjana hingga meraih gelar doktor di Universitas Gadjah Mada dari karir akademiknya. Mahfud MD menjadi guru besar hukum tata negara di UII. Di bidang pemerintahan, beliau pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, kemudian Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Ketua Mahkamah Konstitusi, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Perjalanan panjang ini menunjukkan dedikasinya yang luar biasa bagi bangsa dan negara. Bapak Mahfud MD adalah sosok pemimpin yang ramah, cekatan, dan solutif, khususnya dalam pelayanan hukum di masyarakat. Hal ini tercermin dari arahan beliau yang mendorong evaluasi khusus terhadap kinerja Polri, TNI, Kejaksaan, Bea Cukai, dan Kementerian Keuangan. Evaluasi tersebut sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik, karena berkaitan dengan menurunnya kepercayaan masyarakat, yaitu terhadap kinerja Polri akhir-akhir ini, serta memastikan bahwa aparat penegak hukum sudah beroperasi sesuai prosedur hukum. Bapak Mahfud MD memiliki sifat akuntabel. Beliau dikenal sebagai sosok yang transparan dan terbuka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta selalu terbuka terhadap kritik. Seperti saat beliau menjabat sebagai Menko Polhukam pada tahun 2023, beliau membuka informasi mengenai adanya laporan PPATK tentang transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia tidak menyembunyikan informasi penting hanya demi menjaga citra pemerintah, melainkan membiarkan publik terlibat dalam proses pengawasan. Bapak Mahfud MD merupakan tokoh yang sangat kompeten. Ia memiliki kapasitas intelektual, pengalaman hukum dan politik yang luas, dan kemampuan analisis yang tajam, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat dan efektif untuk masalah-masalah yang kompleks. Seperti ketika menjelang Pilpres 2024, ia menjelaskan mengenai putusan MK terkait batasan usia calon presiden dan wakil presiden, bahwa putusan tersebut memang sah secara hukum, namun bermasalah dari sisi etika dan logika konstitusi. Penjelasan yang ia berikan kepada masyarakat bersifat edukatif dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Harmonis. Bapak Mahfud MD dikenal sebagai tokoh yang membangun perdamaian dari berbagai suku dan agama. Beliau percaya bahwa saling menghargai antar umat beragama bisa menciptakan kehidupan yang harmonis dalam berbangsa. Bapak Mahfud MD mampu menjaga hubungan harmonis antar lembaga. Salah satu contohnya yaitu seperti memberikan suara untuk meredakan emosi para pendemo di tengah kericuhan masyarakat. Walaupun Bapak Mahfud MD tidak terpilih sebagai calon wakil presiden mendampingi Bapak Joko Widodo dalam Pilpres 2019, beliau tetap menunjukkan sikap kenegarawanan dengan menerima amanah sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau yang disingkat dengan Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju 2019 hingga 2024. Hal ini memperlihatkan bahwa Bapak Mahfud MD lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada ambisi pribadi. Beliau tetap berperan penting dalam menjaga stabilitas politik, penegakan hukum, serta koordinasi keamanan nasional demi mendukung jalannya pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Adaptif. Bapak Mahfud MD seseorang dengan kapasitas yang menunjukkan kemampuannya dalam menyesuaikan diri dengan dinamika politik dan tantangan pemerintahan yang terus berkembang. Dalam pemilu 2024, beliau mengemban amanah untuk mendampingi Bapak Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Selain itu, beliau juga mendorong agar Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan, sehingga beliau dapat bertindak sesuai dengan hukum. Sebagai Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD terlibat dalam berbagai kolaborasi dan koordinasi dengan kementerian lainnya. Dia berperan dalam banyak menyamakan langkah,
dan agenda dengan rekan-rekan kabinet untuk mencapai tujuan pemerintahan yang lebih besar. Salah satu contohnya ialah penanganan konflik Papua. Bapak Mahfud MD aktif terlibat dalam konflik di wilayah Papua. Dia bekerja sama dengan pihak kepolisian dan militer untuk menjaga stabilitas dan mendorong dialog dengan berbagai kelompok masyarakat di sana. Berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki oleh Bapak Mahfud MD, beliau adalah sosok yang dapat dijadikan panutan dalam mengimplementasikan nilai berakhlak, yaitu seperti quotes yang pernah diutarakan beliau, bahwa takwa dan kejujuran memberi ketenangan hidup. Kalau kita bertakwa dan jujur, maka hidup akan tenang, tak pernah takut ataupun resah. Jabatan tinggi atau kekayaan sebanyak apapun, kalau tak jujur, membuat hidup terasa hampa dan penuh ketakutan.